Bayangkan detik-detik terakhir kehidupanmu di dunia ini. Napasmu mulai melemah, pandanganmu mengabur, dan tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Malaikat maut berdiri di hadapanmu, siap mencabut ruh dari tubuhmu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kamu masih sadar, kamu masih bisa merasakan, bahkan setelah tubuhmu tidak lagi bernyawa. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat-saat menjelang kematian? Apa yang dirasakan oleh ruh saat berpisah dari jasad? Dan benarkah kesadaran kita terus berlanjut bahkan setelah kematian? Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Dan tolong bantu kami dengan memberitahu di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini sekarang? Apakah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, atau negara lainnya? Kami ingin tahu di mana saja video ini ditonton. Terima kasih atas dukungannya. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa berkuasa, atau seberapa terkenal seseorang, kematian akan datang menjemput tanpa permisi. Namun, banyak di antara kita yang tidak pernah benar-benar merenungkan apa yang terjadi pada saat-saat kritis tersebut. Kita sibuk dengan kehidupan dunia, mengejar harta, tahta, dan kesenangan sementara, hingga lupa bahwa suatu hari nanti semua itu akan berakhir. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon sebelum melanjutkan perjalanannya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dan kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan tersebut. Ketika seseorang menjelang ajalnya, ada tanda-tanda yang mulai muncul. Para ulama dan para salafus saleh telah menjelaskan bahwa ada fase-fase yang dilalui oleh seseorang saat menghadapi kematian. Fase pertama adalah sakratul maut, yaitu masa-masa di mana ruh mulai ditarik keluar dari tubuh. Ini adalah momen yang sangat berat. Bahkan Rasulullah sendiri merasakan beratnya sakratul maut ketika beliau wafat. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, yang menunjukkan bahwa proses kematian bukanlah sesuatu yang mudah. Saat sakratul maut tiba, seseorang akan mengalami berbagai perasaan yang luar biasa. Tubuh mulai melemah, kesadaran mulai berkurang. Namun anehnya, kesadaran spiritual justru meningkat. Banyak hadis dan riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang sedang menghadapi kematian bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa melihat malaikat, bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib, dan bahkan bisa mendengar bisikan-bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin menjelang ajalnya, malaikat-malaikat turun dari langit dengan membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Malaikat maut kemudian datang dan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridaannya." Maka keluarlah ruh tersebut dengan mudah seperti air yang mengalir dari mulut tempayan. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang berlebihan, karena Allah telah memudahkan jalan bagi hambanya yang beriman. Namun, lain halnya dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang durhaka. Dalam hadis yang sama, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika seorang kafir menjelang ajalnya, malaikat-malaikat turun dengan membawa kain kafan yang kasar dari neraka dan bau yang sangat busuk. Malaikat maut kemudian berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Maka ruh tersebut dicabut dengan keras, seperti cabutan benang berduri dari bulu domba yang basah. Proses pencabutan ini sangat menyakitkan, dan orang tersebut merasakan penderitaan yang luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa kesadaran seseorang tidak langsung hilang setelah ruh dicabut dari tubuh. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa setelah kematian, ruh masih memiliki kesadaran dan bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mayit bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang menguburkannya saat mereka pergi meninggalkan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sesungguhnya mayit itu mendengar suara sandal orang-orang yang pergi meninggalkannya. Bayangkan betapa mengerikannya situasi ini bagi orang-orang yang tidak beriman atau yang banyak melakukan dosa. Mereka terbaring dalam kubur, masih sadar, masih bisa merasakan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendengar orang-orang yang mereka cintai berjalan menjauh. Mereka mendengar tangisan keluarga, namun mereka tidak bisa merespons. Dan yang lebih menakutkan, mereka harus menghadapi pertanyaan dari dua malaikat yang akan datang untuk menguji mereka Munkar dan Nakir. Alam kubur atau alam barzakh adalah fase di antara kematian dan hari kebangkitan. Ini adalah fase di mana ruh berada dalam kondisi menunggu, terpisah dari tubuh, namun masih memiliki kesadaran penuh. Dalam fase ini, seseorang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang 3 hal yang sangat penting. Pertama, siapa Tuhanmu? Kedua, apa agamamu? Ketiga, siapa nabimu? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana, namun di alam kubur, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali iman yang kita bangun selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat mudah. Mereka akan menjawab dengan penuh keyakinan, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka menjawab dengan benar, kuburnya akan diperluas seluas mata memandang, akan dibukakan jendela ke surga, dan mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa hingga hari kebangkitan. Namun bagi orang-orang yang kafir atau munafik, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka akan bingung, gugup, dan akhirnya berkata, "Haha, aku tidak tahu." Maka kuburnya akan menyempit hingga tulang rusuknya bertemu satu sama lain, dan dibukakan jendela ke neraka sehingga mereka merasakan panasnya api neraka sejak dari alam kubur. Ini adalah azab yang sangat mengerikan, dan mereka akan terus merasakan siksaan tersebut hingga hari kiamat tiba. Yang perlu kita pahami adalah bahwa semua pengalaman ini bukanlah dongeng atau cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh adalah realitas yang akan dihadapi oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan alam kubur? Jawabannya adalah dengan memperkuat iman dan memperbanyak amal saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih lembut dan kita akan lebih bersemangat dalam beribadah. Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk. Rasulullah bersabda bahwa surah Al-Mulk adalah surah yang akan membela pembacanya dari azab kubur. Bayangkan, hanya dengan membaca satu surah secara rutin, kita bisa mendapatkan perlindungan dari azab yang sangat mengerikan tersebut. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang beriman. Selain itu, kita juga harus memperbanyak amal saleh seperti sedekah, membantu sesama, berbakti kepada orang tua, menjaga salat 5 waktu, dan selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar maupun kecil. Semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal perbuatan kita. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqash. Ketika beliau sakit keras dan hampir meninggal, Rasulullah datang, menjenguknya. Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah saya sedekahkan semuanya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sa'ad bertanya lagi, "Kalau 2/3-nya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sa'ad bertanya lagi, "Kalau setengahnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Akhirnya Rasulullah bersabda, "1/3 saja, dan 1/3 itu sudah banyak." Kemudian beliau melanjutkan, "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain."
Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam mengajarkan keseimbangan. Kita harus beramal untuk akhirat. Namun, kita juga harus memperhatikan urusan dunia kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan jangan pula kita terlalu ekstrem dalam beribadah hingga melupakan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang pengalaman ruh setelah berpisah dari jasad. Para ulama menjelaskan bahwa ruh orang-orang yang beriman akan dibawa naik ke langit oleh para malaikat. Di setiap langit, para malaikat akan bertanya, "Siapa ini?" Dan malaikat yang membawa ruh tersebut akan menjawab, "Ini adalah si Fulan anak si Fulan," dengan menyebutkan nama-nama yang paling baik yang pernah dimiliki oleh orang tersebut di dunia. Kemudian pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga ruhnya sampai ke langit yang ketujuh, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian akan berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku ini dalam Iliyin," yaitu tempat yang sangat tinggi di surga di mana catatan amal orang-orang yang saleh disimpan. Setelah itu, ruh tersebut akan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur untuk menjalani kehidupan barzakh sambil menunggu hari kebangkitan. Namun kehidupan di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ruh orang-orang kafir akan dibawa naik ke langit, namun pintu-pintu langit akan tertutup untuk mereka. Malaikat-malaikat akan menolak untuk membukakan pintu, dan ruh tersebut akan dilemparkan kembali ke bumi dengan keras. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka berada dalam sijin, yaitu tempat yang paling rendah di neraka di mana catatan amal orang-orang yang jahat disimpan." Pengalaman ini sangat menakutkan dan sangat menyakitkan bagi ruh yang bersangkutan. Mereka akan merasakan penghinaan, penolakan, dan siksaan yang luar biasa sejak detik-detik pertama setelah kematian. Dan ini baru permulaan dari siksaan yang jauh lebih berat yang akan mereka hadapi di alam kubur dan di neraka kelak. Ada sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuburan itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka." Ini menunjukkan bahwa kondisi seseorang di alam kubur sangat tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amalnya baik, maka kuburnya akan menjadi taman yang indah dan penuh kenikmatan. Namun jika amalnya buruk, maka kuburnya akan menjadi lubang neraka yang penuh dengan azab dan siksaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah ruh orang yang sudah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup? Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa merasakan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga dan kerabatnya yang masih hidup, terutama jika mereka mendoakannya atau melakukan amal saleh atas namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena doa dari orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi mereka yang sudah berada di alam kubur. Doa yang paling utama adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah kesehatan kepadanya, dan maafkanlah dia." Doa yang sederhana namun sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Selain doa, kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dengan bersedekah atas nama mereka, membayarkan hutang-hutang mereka, menunaikan ibadah haji atau umroh atas nama mereka jika mereka belum pernah melakukannya, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain atas nama mereka. Semua amal jariah ini akan terus mengalir pahalanya kepada mereka meskipun mereka sudah tiada. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Setelah ibunya meninggal, setiap hari Jumat dia pergi ke masjid dan bersedekah kepada fakir miskin atas nama ibunya. Dia melakukan ini secara rutin selama bertahun-tahun tanpa pernah putus. Suatu malam, dia bermimpi bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat bahagia dan berpakaian sangat indah. Ibunya berkata, "Wahai anakku, terima kasih atas semua doa dan sedekahmu untukku. Allah telah mengampuni dosa-dosaku dan menempatkanku di tempat yang sangat indah di surga."
Anak itu terbangun dengan air mata yang mengalir deras, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Ini adalah hadis yang sangat terkenal dan sangat penting untuk kita renungkan. Sekarang mari kita kembali kepada topik utama kita, yaitu kesadaran setelah kematian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Yasin, dan telah datanglah kematian dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ketika seseorang meninggal, dia akan langsung menyadari bahwa kehidupan dunia yang dia jalani selama ini hanyalah seperti mimpi yang sangat singkat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, mereka berkata, berapa lama kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ini menunjukkan bahwa di akhirat nanti, kehidupan dunia yang kita jalani selama puluhan tahun akan terasa sangat singkat, seolah-olah hanya sehari atau bahkan kurang dari sehari. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena telah menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah surah yang sangat pendek namun sangat padat dengan makna yang sangat dalam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia merenungkan surah ini saja, niscaya cukup bagi mereka sebagai pedoman hidup. Memang benar, surah ini merangkum seluruh ajaran Islam dalam 4 hal yang sangat penting: beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jika kita bisa menjalani kehidupan kita berdasarkan 4 prinsip ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang kematian adalah ketidakpastian kapan kematian itu akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, dan bagaimana cara dia akan meninggal. Allah berfirman dalam surah Luqman, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Karena ketidakpastian inilah, kita harus selalu siap menghadapi kematian setiap saat. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertobat dan memperbaiki diri, karena kita tidak tahu apakah kita masih akan diberi kesempatan untuk bertobat atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian dengan amal saleh sebelum datang 7 hal. Kemudian beliau menyebutkan di antara 7 hal tersebut adalah kematian yang datang secara tiba-tiba. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba tanpa sempat mengucapkan kalimat syahadat atau bertobat dari dosa-dosa mereka. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak menunda-nunda tobat dan untuk selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kita tidak tahu apakah detik berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk bernapas atau tidak. Salah satu doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberiku husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah adalah kematian dalam keadaan beriman, dalam keadaan suci dari dosa, dan dalam keadaan ridha kepada Allah. Ini adalah doa yang sangat penting dan harus sering kita panjatkan. Ada beberapa tanda-tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan bersyahadat, meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat,
meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, meninggal karena sakit yang menjadi penghapus dosa, dan meninggal dengan wajah yang bercahaya dan tersenyum. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah diterima amalnya oleh Allah dan akan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Sebaliknya, ada juga tanda-tanda su'ul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, meninggal dalam keadaan murtad atau keluar dari Islam, meninggal dengan wajah yang menghitam atau mengerikan, dan meninggal dalam keadaan gelisah dan tidak tenang. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari akhir kehidupan yang buruk seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kualitas ibadah kita dan selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Jangan sampai kita lengah dan terlena dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya dan godaan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak." Dunia ini memang indah dan menarik, namun kita harus ingat bahwa semua keindahan dunia ini bersifat sementara dan akan segera berakhir. Yang kekal adalah kehidupan akhirat, dan itulah yang harus menjadi fokus utama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara." Maksudnya adalah jangan terlalu terikat dengan dunia, karena kita hanyalah tamu yang sedang singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke akhirat. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa menolong kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa amal yang akan terus memberikan manfaat kepada kita bahkan setelah kita meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus memberikan manfaat kepada orang lain secara berkelanjutan. Contohnya adalah membangun masjid, menggali sumur, membangun sekolah, menyebarkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Selama orang-orang masih memanfaatkan hasil sedekah tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau menulis buku yang bermanfaat, atau membuat konten edukatif yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, maka pahala akan terus mengalir kepada kita selama ilmu tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berbagi ilmu yang kita miliki, karena dengan berbagi ilmu, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk akhirat kita. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini. Jika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, mengajarkan mereka tentang agama, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka, maka mereka akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kita di akhirat kelak. Setiap doa yang mereka panjatkan untuk kita akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita. Selain ketiga hal tersebut, ada juga amal-amal lain yang bisa menolong kita di alam kubur, seperti puasa, salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbuat baik kepada sesama. Semua amal baik yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi simpanan kita di akhirat, dan tidak ada satupun amal baik yang akan sia-sia. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah sangat adil dalam menghitung amal perbuatan kita. Tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang, sekecil apapun kebaikan tersebut. Begitu juga dengan kejahatan, tidak ada satupun kejahatan yang akan terlewat dari perhitungan Allah, sekecil apapun kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Berbicara tentang pertanggungjawaban, ada satu hadis yang sangat menggetarkan hati yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya atau tidak."
4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental dan akan ditanyakan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Mari kita renungkan satu persatu. Pertanyaan pertama adalah tentang umur kita. Allah telah memberikan kita umur yang panjang atau pendek, dan kita akan ditanya bagaimana kita menggunakan umur tersebut. Apakah kita gunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan, atau kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Pertanyaan kedua adalah tentang masa muda kita. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki tenaga, semangat, dan kesempatan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan. Namun sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan masa mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang merusak. Rasulullah sangat menekankan pentingnya memanfaatkan masa muda dengan baik, karena masa muda adalah masa yang sangat berharga dan tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaan ketiga adalah tentang harta kita. Kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan harta tersebut, dan untuk apa kita membelanjakannya. Apakah harta kita diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dan apakah kita membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang baik, atau untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan untuk hal-hal yang diharamkan? Ini adalah pertanyaan yang sangat serius, karena banyak orang yang lengah dalam urusan harta benda. Pertanyaan keempat adalah tentang ilmu kita. Kita akan ditanya, apakah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki atau tidak? Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu tanpa amal bisa menjadi hujah atau bukti yang memberatkan kita di akhirat kelak, karena kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun kita tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki dan untuk terus belajar dan menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam, dan kita harus selalu berusaha untuk menambah ilmu kita, terutama ilmu agama yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu tentang pentingnya bertobat sebelum terlambat. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertobat, dan pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sangat memberikan harapan bagi kita semua, bahwa tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, selama kita masih hidup dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni kita. Namun kita harus ingat bahwa pintu tobat akan tertutup dalam dua kondisi. Pertama, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan saat menjelang kematian. Dan kedua, ketika matahari terbit dari barat sebagai tanda datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang menjemput kita. Bertobat bukan hanya sekadar mengucapkan istighfar atau mohon ampun, tetapi harus disertai dengan 3 syarat yang sangat penting. Pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan dosa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ketiga, bertekad untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka ada satu syarat tambahan, yaitu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan haknya. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Namun yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menghadapi kematian dengan penuh ketenangan dan harapan akan rahmat Allah. Mereka tidak takut dengan kematian karena mereka yakin bahwa kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Sebaliknya, orang-orang yang lalai dan banyak melakukan dosa akan menghadapi kematian dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka akan menyesal mengapa tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki di dunia untuk berbuat kebaikan. Mereka akan memohon untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, namun permohonan tersebut tidak akan dikabulkan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun,
sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya, Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang kita miliki sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, dan jangan terlalu lama berkubang dalam dosa. Ingatlah selalu bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan kita harus selalu siap untuk menghadapinya. Sebagai penutup, marilah kita semua merenungkan kembali tentang kehidupan kita selama ini. Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian? Sudahkah kita berbuat cukup banyak kebaikan yang bisa menjadi bekal kita di alam kubur dan di akhirat kelak? Jika belum, maka sekaranglah waktunya untuk memulai. Jangan tunggu sampai terlambat, karena ketika kematian sudah datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak amal saleh dalam segala bentuknya. Mari kita jaga hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mari kita jadikan kematian sebagai motivasi untuk selalu berbuat lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena bagi orang-orang yang beriman, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang abadi dan penuh kebahagiaan di surga Allah. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, dan semoga Allah menempatkan kita semua di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.